Jadi sesuai dari target kita harus dapatkan champion pertama kali. Nggak bisa di Karasi, nggak bisa di Sanke, nggak bisa di Hyutsuri, nggak bisa. Dapatnya di Tusui. Jadi ini anyway sebelum gua ngomongin champion, gua ngomongin dulu Goromo. Still the best Goromo in Indonesia. Memang dari awal udah very special Goromo. Jadi again itu adalah Goromo terbaik di Indonesia saat ini. Bahkan selama 3 bulan terakhir itu juga menggunakan full Mega Jumbo. Ya, jadi ikan ini sudah nge-taste Mega Jumbo dari Januari ya. So far gue bangga nge-present kalian 2 major trophy yang kita pegang. Dimana dua-duanya ini berangkat dari rumah dengan hashtag kita yang awal. Berangkat dari rumah. First Championship in Java berbarengan, gua nggak bisa lebih bangga lagi dari ini dan mudah-mudahan habis ini kita bisa bawa pulang yang Grand Champion. Semua welcome back to Java Koi Playground bersama dengan gue Niko hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Persis hari ini tanggal Monday ya. Tanggal 14 April 2025. Akhirnya dengan rahmat Tuhan yang luar biasa kita akhirnya menang 2 biji champion pertama kita. Yaitu satu di Mature Champion 1C dan Mature 1 Champion D. Ini barengan banget dia punya fight-nya. Nah, kita akan bawa kalian itu ke video kita mengenai perjalanan kita ya. Nanti stock shotnya mungkin ambil dari Vivo ya perjalanan kita. Jadi perjalanan kita dimulai dari minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu tuh hari Minggu, benar-benar minggu yang lalu itu kita mulai puasa hari Minggu ya. Jadi di kolam ini dipuasakan dari Minggu, Senin itu kita angkat. Dan kita mau lihat hasilnya. Plus poin dari pas pengangkatan sebenarnya body masih sama aja sebenarnya. Cuman memang di pertandingan kali ini kita sedikit ada penurunan dan ada kenaikan ya. Oke. Gua ngomongin dulu semua ikan selain tanco gua. Jadi Kin Ginrin ini turun ya. Ternyata fighting Grand Champion itu nggak gampang. Jadi ini pengalaman pertama kita untuk fight di posisi Grand Champion. Biasanya kita kalau misalnya 75 mainnya di 65, mainnya di 55. Sekarang fight 75 kita main di 75 cm. Pengalaman pertama gue di Grand Champion ini walaupun turun dari juara 1 biasanya ataupun almost best in size ke juara 2, buat gue seneng sih karena di situ gue melihat 4-5 ekor ikan yang benar-benar luar biasa di tandingan di hari yang sama. Ada salah satu sahabat gue juga Steven yang kolamnya kita bikin itu juga di juara 1 kemarin. Abis itu kita ada lihat Om Tesar punya yang jadinya champion dan akhirnya jadi best in size. Maksudnya ikan-ikan ini yang pernah champion sebelumnya. Jadi kayak ikannya Steven udah pernah GC sebelumnya, ikannya Om Tesar udah pernah champion juga sebelumnya yang pegang Parayangan. Congratulations Parayangan Koi, lu luar biasa banget. C nggak pernah diganggu gugat pokoknya, tetap masih di tangan Parayangan ya. Jadi ikannya dari awal gua ngeliat udah kayak wow bagus banget gitu. Padahal pas di rumah gue ngelihat ikan gue harusnya udah oke ya gitu. Gue lihat sih udah bagus gitu pas gue datang. Perbedaan di Grand Champion ini adalah lu nge-fight ikan yang sudah pernah champion sebelumnya ataupun memang memiliki bakat yang luar biasa. Jadi menurut gue nggak malu sih kalah di sana karena gue ngelawan orang yang menurut gue pro di dalam bidangnya ataupun teman baik gue yang udah belanja ikan juga bagus, ikannya juga memang bagus dari awal dan pernah Grand Champion. Jadi buat gue ya it's okay. Learning phase mudah-mudahan ikan ini lebih baik lagi ke depannya. Paling gue bisa ngomong kayak gitu. Jadi untuk permainan Ginrin C, gue turun kelas. Jadi juara 2. Oke, anyway, Tategoy, Sanke mungkin di stock shot. Sanke ini juara 1. Dibilang bagus nggak? Enggak sih. Karena gue pertama kali mengerti bahwa Tategoy itu kalau lu bawa harus 70% finish. Dia kalah di 42 kalau nggak salah pas penjurian. Stock shotnya juga ada sama Ivo. Ya oke lah, ada 6 judge, 4-2 ya, fine. Maksud gue kalah juga sama ikan Kohaku yang menurut gue juga jauh lebih bagus. Dan Kohaku itu ngelawan juga Gosanke yang lebih bagus lagi, yang menjadi champ juga. Jadi menurut gue it's okay, ini a learning curve dari. Jadi gue next time Tategoy gue akan bawa yang ikan 70-80% dah finish. Maksudnya 80% itu ikan itu ada sasi. Buat kalian tahu tuh sasi ataupun itu tuh yang warna di bawahnya warna yang besar itu tinggal dikit gitu ya, lu boleh bawa sebagai Tategoy. Jadi
pengalaman lah, ini pengalaman. Jadi gue mungkin nggak kurang berpengalaman dalam mengerti itu. Oke, habis itu Hyutsuri ini balik lagi dengan juara yang standar. Juara 1 belum bisa naik ke best in size, juara 1 mulu dia. Dari Nusatik, dari ASEAN Koisho, juara 1. Ya, memang belum saatnya, jadi ya it's okay. Nah, yang spesial ada di 2 ini ya. Jadi ini, anyway sebelum gua ngomongin champion, gua ngomongin dulu Koromo. Still the best Goromo in Indonesia. 2 kali best in variety, 1 ngelawan yang punyanya waktu itu Pak Slamet yang lebih besar, 80 cm menang. Ketemu yang ini kita punya juga 80 cm, karena itu memang Goromo spesial. Goromo badannya besar, Gosanke yang bermutasi menjadi Goromo. Jadi memang dari awal udah very special Goromo. Jadi again itu adalah Goromo terbaik di Indonesia saat ini. Gue bisa senang bahwa kita beli dari Tropical dan masih mendapatkan best in variety lagi ya. Jadi udah 2 kali nih menang best in variety sama yang ada di gudang pialanya. Nah yang paling lucu ada 2 ini. Jadi sesuai dari target kita harus dapatkan champion pertama kali. Nggak bisa di Karasi, nggak bisa di Sanke, nggak bisa di Hyutsuri, nggak bisa, dapatnya di Susui. Susui ini ceritanya luar biasa ya. Jadi kita memang waktu itu belanja Susui ini waktu itu di Two Brothers, kita memang udah prepare untuk bisa best in size saat beli 50 cm. Pertama kali turun kalah. Gue inget kita pertama kali turun kalau nggak sih di Garut ya. Habis itu kalah. Habis itu kita masuk di Nusatik malah best in size. Major trophy gue selalu di dia nih. Thank you so much ya buat ikannya ya, Bray, Om Begeng. Jadi habis itu turun lagi di ASEAN Koisho tuh juara 1, habis dari Nusatik best in size turun lagi malah juara 1. Kemarin gue pikir ini salah size ya. Harusnya susu ini masih 62 cm ya. Ini tulisannya 65 karena belum diralat sama Ivo. It's okay, turun lagi juara 1, ngedrop 50 cm kita tahan. Kita fight kemarin di Februari. Ikan ini unik ya. Dia tidak suka di plastik. Dan memang pas di fight itu berontak, jadi kalau lu dapat stock shotnya tuh ikan ini pin keluar terus. Jadi sampai akhirnya gue mau nggak mau anestesin ikan ini sedikit biar dia lebih kalem. Itu pun tetap mau keluar. Jadi setiap kali plastiknya dibuka dia langsung mau menculat gitu. Jadi ikan ini unik. Dan tapi kalau ditaruh di bowl, ikan ini lebih nggak stres. Warna merahnya ngikut jadi warna putih. Karena dia ikan ini putih sekali sebenarnya. Jadi dia nggak se-stres kalau dia taruh di plastik. Dan sesuai di target kita, karena kemarin kalah di juara 1 lagi, dan gue ngerasa kayaknya ada something wrong. Tuhan baik, dari 60 cm jadi 62 cm. Kita turunin pertama kali untuk fight di Mature Champion 1D. Dan kita mendapatkan Mature Champion pertama kalinya. Dan gue bangga, dia juga berkompetisi melawan beberapa ikan yang memang udah pernah juara sebelumnya, disusuinya juga. Dan dia bisa mendapatkan Mature Champion. Menurut gue ini pengalaman pribadi dari menggunakan dari kolam kita sendiri, menggunakan semua yang kita mau, upgrade dari base, turun juara 1, dan dia bisa upgrade lagi ke Mature Champion. Jadi buat gue ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa buat gue. Dan ini pialanya dia. Oke. Very happy gue untuk mendapatkan dia. Nah yang lebih unik ini gue nggak tahu deh, nanti gue bisa kirimin Aji video lama ya, Tanco. Sebenarnya Tanco ini udah banyak yang tahu di dealer-dealer. Leo udah tahu, Waki udah tahu, karena yang jual Waki. Saat itu Waki yang jual, terus teman-teman dekat gue udah tahu lah mengenai ikan ini gitu. Jadi banyak dealer yang di Indonesia udah tahu mengenai ikan ini sebenarnya. Jadi ikan ini gue beli saat kolam ini belum jadi. Kita beli dari Isa saat itu, Tanco dari Isa Koi Farm. Jadi ini agak unik ya, kita belinya dari Isa Koi. Dimana saat itu menjadi pembelian pertamanya gue. Ikan pertama gue yang gue beli itu dibantu sama Om Ivan Stalu ya, Paduka Ivan Raja. Itu bilang nih ikan bagus banget bro, ini masa depannya very strong. Gua rasa lu harus ambil ikannya gitu. Saat itu gue deal Waki yang datang jadi bos friend yang jual ikan itu ke gua. Dia bilang keep aja, tapi karena lu gak ada kolam, ini di keep di Padua deh gitu. Karena hasilnya Padua selalu bagus kan gitu. Nah ikan itu kita siap dan kita selalu bilang pertama kali turun harus champ ya kok gitu. Iya kita pertama kali harus grand champ. Wah sebenarnya harusnya turun di Garut. Jadi kalau video ini tayang sebelum let's see kita bakal turun lagi di Garut karena ikan ini kemarin setelah perform masih butuh performance lagi kayaknya karena dia baru diangkat dan
sedikit stres, dia mungkin masih demam panggung ya ikan ini ya. Jadi ikan ini sebenarnya di prepare buat Garut sebenarnya, cuman ya udah kita turun dulu dan akhirnya undisputed 6-0 champion. Nanti mungkin dikasih lihat videonya, keren banget. Dan ikan ini gue sukanya adalah dari awal beli sudah masuk ke semua sistem yang kita percayai bagus. Jadi masuk di kolamnya Ivan. Kenapa kolamnya Ivan? Karena menurut gue kolamnya Ivan satu-satunya menggunakan seluruh yang kita percaya juga. Jadi sama-sama percaya dengan apa yang kita lakukan. Thank you banget percayaannya juga dari Pak Dua. Habis itu makannya pun selain itu pakan selama 3 bulan terakhir itu juga menggunakan full Mega Jumbo. Ya, jadi ikan ini sudah nge-taste Mega Jumbo dari Januari ya. Januari awal ikan ini udah makan Mega Jumbo. Dari gubanya, spirulina, balance, dan yang lainnya. Dan hasilnya ikan ini badannya top banget. Gede segede-gedenya. Bahkan sebenarnya menurut gue harus dikecilin lagi. Karena itu sebenarnya kita angkat tuh harusnya 1 minggu puasa. Karena saking gede ikan. Badannya gede, kepala tancungnya gede, badannya gede banget. Jadi kita bikin lebih sedikit proporsional lagi. Jadi it's okay di puasa karena 1 minggu. Karena badan udah terlalu berlebihan sebenarnya. Jadi gue seneng banget ikan ini sesuai di target. Thank you banget Om Waki. Sukses terus, nanti kita akan bikin kontennya dari perjalanan si Tanco ini. Inilah Tanco yang pertama kali turun dan akhirnya mendapatkan major prize ya. Jadi major champion 1C. Perdananya dia dan langsung champ 1C. Dan gue bangga banget karena dia bukan hanya bisa turun tapi juga bisa menghasilkan karya yang luar biasa buat kita. Jadi ini adalah proof bahwa apapun yang kita jalankan selama ini menjadi sebuah contoh yang baik untuk pemula, karena kita juga sama-sama pemula. Kita main di koi ini belum sampai 1 tahun. Teman-teman di rumah juga pasti banyak yang baru pemula di koi misalnya, yang ingin mencontoh apa yang kita lakukan. Kita sama-sama bisa, karena kita percaya if we can do it, you can do it too. Jadi sama-sama pemula, kita belajar dari nol, beranjak dari nol. Passionate keeping pastinya, kita berpassionate untuk keep ikan-ikannya biar lebih sehat, lebih besar, lebih bagus, dan membuktikan bahwa anything is possible. Ikan mungkin ya memang mahal, bisa dibilang cukup mahal, tapi ya namanya harga itu relatif. Karena ikan 10 juta dibandingkan 100 juta jadi murah 10 juta. Ikan 10 juta dibandingin 1 juta ya jadi mahal 10 juta. Bahkan 100 juta dibandingkan ikan 1 miliar ya 100 juta nggak ada artinya. Jadi menurut gua harga sangat-sangat relatif, dan menurut gua barang-barang ikan yang kita pakai, ikan-ikan yang kita beli juga masih relatif, masih bisa dibeli selama masih berhobi. Oke, dan hobi itu nggak kenal juga rugi ya. Karena namanya hobi ya, namanya juga hobi ya kan. Ini kan bukan buat cari duit juga gitu. Jadi buat hobi. Buat kita yang cari duit gitu. Kita yang jualan barang. Tapi hobi itu menurut gua passionate ya. Jadi it's about getting the best result buat ikan-ikan lo, ataupun getting the best result for your hobi gitu. Jadi so far gue bangga nge-present kalian 2 major trophy yang kita pegang, dimana dua-duanya ini berangkat dari rumah dengan hashtag kita yang awal. Berangkat dari rumah, first championship in Java berbarengan. Gua nggak bisa lebih bangga lagi dari ini, dan mudah-mudahan habis ini kita bisa bawa pulang yang grand champion. Dan teman-teman thank you banget supportnya, karena tanpa kalian semua kita nggak akan ada di sini. Jadi buat teman-teman yang pingin tahu kelanjutannya, karena kita akan turun lagi di Garut, kita nggak tahu bawa ikan apa, karena pasti ikan yang kemarin harusnya kita sudah puasain dong. Coba kita nggak tahu kita bisa lanjut lagi atau enggak dengan ikan yang sama. Tapi yang jelas, thank you so much for your support. Please support us continuously all the way, dan pastikan untuk mendapatkan ikan-ikan terbaik dari semua yang udah kita review sebelumnya ke teman-teman dealer ataupun produk hanya ada di dealer kami ataupun di Java Aquatic. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.